Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Study Student bersama saya Nisa Bransyah. Dan video kali ini adalah video kedua di playlist Object Oriented Programming C++. Nah, dan di video kedua ini kita akan implementasi properti dan metode pada OOP-nya si C++ ini gitu. Nah, tapi sebelum kita implementasi atau sebelum kita ngoding, pastikan teman-teman sudah paham dulu apa itu properti dan metode pada konsep PBO atau Object Oriented Programming gitu ya. Dan itu sudah saya bahas juga di playlist konsep OOP atau PBO di channel Study Student juga. Nanti linknya saya taruh di deskripsi video ini gitu ya. Cuman kalau buat teman-teman yang udah paham tentang konsep OOP, property method udah paham, dan ke video ini itu cuman mau tahu gimana sih codingan properti dan metode pada C++, silahkan gitu ya, karena di sini nanti saya tidak akan menjelaskan apa itu properti, apa itu metode, dan lain sebagainya, enggak. Jadi konsepnya saya sudah bikin pure, murni konsep, analogi, dan lain sebagainya, dan di sini kita implementasi properti dan metode ke bahasa pemrograman C++ gitu. Ya teman-teman ya, jadi kalau sudah siap kita langsung ke codingannya aja, kita langsung ngoding. Oke, jadi ini hasil kita di video sebelumnya, kita sudah berhasil instansiasi kelas, kita juga sudah berhasil membuat kelas barang gitu ya, cuman di sini masih ngawur metodenya. Nah, kita sekarang mulai dari propertinya dulu gitu. Jadi teman-teman silahkan lari ke barang.h ya di folder my class yang sudah kita siapkan. Gitu kita, oh ini error ya di main ya. Ini kita lihat aja dulu. Karena kita belum punya metode, belum punya properti. Nah, gimana caranya kita buat properti di bahasa pemrograman C++, terutama di PBO-nya gitu, di kelasnya. Nah, caranya gampang banget ya. Properti, atau biasa disebut juga dengan atribut. Cara buatnya tergantung. Ya, tergantung datanya kita itu sifatnya apa. Kalau misalnya sifatnya variabel, ya buat seperti variabel biasa. Kalau sifatnya seperti array, ya buatlah seperti array. Gampang aja gitu. Jadi misalnya nih, di barang itu misalnya ada string nama barang. Gitu ya. Gampang banget. Kemudian setelah nama barang misalnya ada harga barang. Ini. Oke, apalagi datanya? Ingat properti data. Kemudian misalnya ada integer stok barang gitu ya. Ini udah beres. Nah, kalau kita mau buat, oh sorry, harusnya ini dikasih public. Apa itu public? Ya, public itu adalah salah satu tipe visibility atau access modifier. Intinya, sekarang kita tulis aja public dulu. Ya, supaya bisa dijalankan di kelas ini, kelas turunannya, dan lain sebagainya. Intinya public dulu gitu. Nanti kita akan lebih spesifik membahas tentang visibility atau access modifier di video yang tepat gitu. Kita belum sampai ke situ. Intinya ditulis aja public dulu. Public. Kemudian propertinya ya. Kemudian sekarang metodenya. Metodenya atau biasa disebut juga dengan behavior. Gini. Metodenya misalnya ada public juga gitu ya. Misalnya ada tambah stok. Void tambah stok. Cara bikin fungsi atau metode di sini sama seperti kita bikin fungsi di C++. Bedanya kalau di prosedural itu kan data dan fungsi itu kan terpisah. Nah, kalau di OOP tepatnya di kelas itu disatukan di dalam kelas gitu. Sama aja sebenarnya, kita bisa buat metode yang mengembalikan nilai, kemudian yang void doang atau tidak mengembalikan nilai, bisa aja. Sesuaikan aja. Misalnya barang ini bisa tambah stok. Jadi nanti misalnya stok barang, kita ubah isinya jadi stok barang, awal stok barang, plus tambah stok. Tambah stok dapat dari mana? Nah, kita belum buat parameternya. Kita buat parameter, misalnya tambah stok. Oh, jangan tambah stok. Gini deh, misalnya JML tambah. Ini, JML tambah.
Gitu. Kalau sudah, nanti stok berhasil ditambahkan menjadi gitu ya. Menjadi berarti stok barang. Gampang? Gampang, ini buat fungsi nih tanpa pengembalian nilai. Nah, ini kelas barang ini kok nggak dapat. Oh, sorry. Harus gini. Kurang. Oke, ini kelas barang itu kan sudah kita hubungkan di main program kita. Beres dong, berarti ini beres. Pakai include myClass barang.h. Nah, kita sudah juga instansiasi barangnya. Misalnya di sini barang. Misalnya barang 1 gitu. Sudah ya, berhasil. Nah, cara ngakses atau mengisikan si datanya atau properti dari sebuah kelas gimana? Ya gampang aja. Nama objeknya apa yang sudah kita instansiasi? Barang 1. Oke, berarti barang 1 titik. Tuh. Misalnya kita mau namain nama barangnya sampo gitu ya. Sampo. Kemudian misalnya barang 1 dot harga barang. Tipe datanya integer tuh. Oke. Isi berarti misalnya 7.000 deh. 7.000. Ini kemudian barang 1 dot stok barang. Kita isikan 100. Karena tipe datanya integer. Begitu. Sip. Nah, sekarang kalau kita sysout atau tampilkan ke konsol barang 1 dot nama barang, jalan nggak? Cobain ya, Ctrl Shift B. Harusnya jalan tuh. Jadi, objek barang 1, nama barangnya, sampo. Berhasil kita tampilkan ke konsol. Beres. Oke. Nah, sekarang, misalnya ini kan stoknya 100 ya. Stoknya 100. Nah, oh ya, sorry. Jadi ini saya komentarin dulu biar lebih jelas gitu ya. Ini akses untuk properti kelas. Kemudian kalau kita mau memanggil atau objek. Oke, kalau kita mau manggil metode ya gampang aja ya, berarti barang 1 dot misalnya tambah stok. Kita mau tambahin stoknya 5 deh. Berarti nanti totalnya 105. Running, stok berhasil ditambahkan menjadi 105. Beres. Oke, berhasil. Nah, sekarang kita akan manipulasi sedikit si kelas barang ini. Jadi, untuk propertinya kita kayaknya sudah ini aja. Ya, misalnya teman-teman mau nambahin, silahkan. Kadaluarsa dan sebagainya silahkan. Cuman, di sini saya ini aja. Sepertinya sudah cukup. Nah, kemudian untuk yang metodenya ada tambah stok, ada kurangi stok gitu ya. Jadi di barang tersebut bisa ngurangin stok juga. Oke, jadi di sini ada void kurangi stok sama in JML kurang gitu ya. Lalu berarti stok barang ngambil dari sini. Ya dia punya stok berapa? Kita set stok barang min JML kurang. Dapat dari parameter. Oke, kalau sudah dikurangi, cout atau tampilkan ke konsol. Misalnya stok berhasil dikurang menjadi stok barang. Ini. Sip, coba ya. Coba kita kurangi stoknya. Kan 105. Barang 1 titik kurangi stok. Misalnya kurangi 2 deh. Kurangi 2 berarti 103. Oke. Bener. Bener ya. Sip.
Sudah berhasil kurangi stok, kemudian di barang dia bisa ngapain lagi? Contohnya, dia bisa cek stok. Tipe datanya boolean. Nanti kalau misalnya stoknya masih ada, dia return true. Kalau stoknya nggak ada, return false gitu misalnya. Boolean. Ini fungsi yang mengembalikan nilai karena bertipe data gitu ya. Boolean misalnya cek stok. If. Langsung aja. Kalau misalnya stok barang itu lebih dari 0, maka return true. True. Else return false. Gampang banget. Sekarang kita tampilkan di sini. Misalnya, langsung see out aja lah ya. See out. Cek stok barang 1. Berarti panggil barang 1. Metodenya cek stok. Sudah. Coba kita running Ctrl Shift D. Ctrl Shift B, B. Nah, di sini cek stok barang 1. Muncul 1, artinya true, masih ada stoknya. Paham ya? Paham banget, kayaknya sih enak banget ini mah. Oke, apalagi nih? Si barang bisa ngapain? Misalnya dia bisa cetak ya. Cetak info barang. Kalau nyetak, gimana? Misalnya kalau nyetak, langsung aja see out. Nama barang, ngambil dari nama barang ini ya. Kemudian kita concat lagi dengan koma, kemudian apa? Harga barang ya. Harga barang. Kita concat lagi dengan harga barang. Kemudian stok ya. Stok barang. Stok barang. Ngambil dari propertinya. Oke, coba sekarang panggil barang 1 dot cek info barang. Atau cetak info barang, sorry. Ctrl Shift B, running. Jadi sekarang muncul nama barang sampo, harga barang 7.000. Atau kita tambahin deh ya. Kita tambahin RP di depannya. RP titik gini. Oh ya, ini tambahin PCS deh. PCS gini. Biar lebih keren. Dan ini kita coba matiin aja lah ya. Yang penting kan udah bisa ngemanggilnya gitu. Biar di sini lebih clean. Kita running. Oke. Jadi di sini ada nama barang, sampo, harga barang RP 7.000, stok barang 100 PCS. Gitu ya. Sudah untuk yang barang. Sip. Sekarang di penjualan kita kan ngomong-ngomong, kita tuh buat sistem sederhana menggunakan OOP atau studi kasus penjualan menggunakan OOP, Object Oriented Programming gitu ya. Menggunakan bahasa pemrograman C++. Dan di penjualan kan ada barang, ada apa lagi? Ada penjual, ada pembeli misalnya. Nah, cuman itu nanti kita apakah bisa kita instansiasi objek baru? Ya bisa banget, bisa banget. Misalnya di sini deh, barang, misalnya barang 2. Ya berarti gampang aja ya. Jadi barang 2 kita isikan nama barangnya. Misalnya adalah pasta gigi gitu. Tuh. Kemudian barang 2 dot harga barang misalnya 11.000. Ini kemudian barang 2 kita mau isi properti stok barang misalnya 25. Kemudian langsung aja
barang 2 dot cetak info barang. Gampang banget ya. Kalau misalnya ada barang 3, 4, 5 silahkan. Di sini implementasinya atau contohnya atau example-nya cuman objeknya 2 aja. Hasil instansiasi dari kelas gitu. Oh iya, sorry ya. Instansiasi objek. Oke, running. Harusnya udah. Ini barang 1, ini barang 2. Gitu. Cetak hasil manggil dari cetak info barang. Ini. Atau ini saya komentari ya. Ini metode tambah stok barang. Ini metode kurangi stok barang. Ini metode cek stok barang. Ini metode cetak informasi barang. Itu sudah. Oke, sekarang sesudah barang di sistem penjualan tuh ada apa aja? Ada barang, ada penjual, ada pembeli. Nah, kita akan buat kelas yang baru namanya penjual dan pembeli. Oke, sama caranya seperti ketika kita buat kelas untuk yang barang. Oke, jadi silahkan kita buat kelas baru di folder my class. Misalnya namanya adalah penjual dulu deh. Penjual.h. Kalau kelas di C++ itu formatnya H. Ini. Kemudian kita juga perlu include IOStream using namespace std juga. Kemudian kita buat kelas namanya misalnya penjual. Jangan lupa titik koma di ujung. Oke. Sekarang propertinya. Data dari penjual. Ada apa datanya? Oke, misalnya ada string nama. Kemudian apa lagi? Misalnya ada integer umur. Apalagi misalnya? Misalnya ada string jenis kelamin misalnya. Terus ada integer lama kerja. Misalnya, teman-teman kalau mau tambahin, cuman kalau ada yang salah atau kurang tepat silahkan dibenerin gitu. Oke, buat metodenya. Berarti gampang aja, kita cuman punya misalnya cetak info penjual. Tampilkan nama penjual ya. Misalnya nama penjualnya, ngambil properti nama, kemudian apalagi tuh, umur penjual, umur kita concat lagi dengan tahun gitu ya, kemudian koma, apalagi setelah umur, jenis kelamin, kemudian apa tuh terakhir, lama kerja. Oke, lama kerja per tahun gitu ya. Lama kerja. Sorry, biasa aja. Kerja. Di sini ngambil lama kerja. Oh iya, lama kerja per tahun gitu, biar lebih detail gitu. Lama kerja per tahun. Jadi kalau misalnya lama kerja doang, ini mau bulan apa mau minggu, mau tahun gitu ya. Lama kerja per tahun, Gitu. Oke, berarti kita sekarang tarik di main program kita. Caranya sama. Pakai include. String, masuk ke folder my class, cari penjual.h. Nah, ini teman-teman jangan dikasih titik koma lah ya. Jangan dikasih. Kenapa? Cobain deh. Nah, di sini ada extra tokens at end of include titik koma.
Jadi dia itu atau C++ itu butuh tenaga yang lebih ekstra untuk nginclude file yang kita perlukan atau kelas yang kita perlukan kalau kita ngasih titik koma. Sebenarnya jalan, nggak masalah, cuman dia lebih agak berat gitu. Kayak perlu ekstra tokens lah gitu. Jangan dikasih titik koma. Oke, warningnya hilang sudah. Oke, barang sudah. Sekarang instansiasi objek penjual ya. Penjual. Di sini ada penjual. Atau kita sekalian pembeli. Boleh ya? Boleh. Kita buat kelas baru. Di sini misalnya pembeli.h di dalam folder my class. Oke, kemudian include IOStream using namespace std. Kita buat kelas namanya pembeli. Jangan lupa titik koma. Kemudian propertinya ada string nama pembeli, ada string umur. Oh sorry, integer umur. Ini saya sambil baca nih karena data-datanya saya tulis tadi biar nggak lupa gitu. Integer umur, kemudian string jenis kelamin. Pembeli punya jenis kelamin, apalagi ya? Nomor telepon. String nomor telepon gitu. Kenapa kok nomor telepon tipe datanya string padahal isinya angka? Ya, karena nggak ada angka yang diawali dengan 0 kecuali 0, kalau kita nulis nomor handphone itu kan awalnya 0 apa-apa gitu ya. Jadi nggak ada tipe data integer atau nilai integer, tipe data integer yang awalnya 0, nggak ada. Gitu. Atau bahkan kalau kita mau nulis ada plus 62 bla 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 bla, nah itu kan kalau pakai integer nggak bisa ya, nggak bisa pakai plus di situ. Jadi pakai string aja kita. Oke, nomor telepon lalu alamat. String alamat. Gini. Kemudian metodenya ya seperti biasa. Cetak info, ada void. Void cetak info pembeli. Kok spasi terus? Pembeli gini. Line. Sebenarnya ini bisa kopas ganti gitu ya sebenarnya. Kopas dari sini. Bisa, tinggal ganti doang. Cuman nggak tahu kenapa hawanya pengen ngoding gitu, ngoding nulis gitu. Nggak apa-apa lah. Nama pembeli siapa? Gitu. Kemudian setelah nama ada umur. Tarik properti umur. Kasih koma lagi. Setelah umur apa? Jenis kelamin. Jenis kelamin. Tarik atribut jenis kelamin. Apalagi tuh? Nomor telepon ya. Nomor telepon. Nomor telepon. Ada lagi? Satu lagi. Misalnya alamat. 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 Begini. Nah, ini umurnya tambahin tahun lah ya. Tahun gini. Oke, sudah. Pembeli sudah, penjual udah, barang udah. Kita instansiasi objeknya sekarang. Oke, penjual dulu deh. Penjual. Oh ya, tarik dulu dong si pembelinya. Pembeli. Ini. Oke, penjual dulu. Misalnya penjual 1. Penjual 1 punya nama. Atau pembeli ini nama penjual, umur penjual, atau nama aja. Udah nama aja ya. Nama aja. Ini nama juga. Gini aja.
Oke, nama kita kasih misalnya Udin. Penjual 1. Lalu apa? Umur. Misalnya 21 tahun. Kenapa? Cek deh. Oh, visibility-nya bos kurang. Public. Nah, harus dikasih. Metodenya juga punya public. Ini. Oke, yang pembeli tambahin juga. Public. Ini metodenya juga public. Bagus, sudah. Aman? Aman. Pembeli ada error. Gimananya? Pembeli. Nama pembeli. Oke, nama doang. Oke, sip ya. Terusin nama. Kemudian penjual 1. Jenis kelamin. Udin itu laki-laki. Penjual 1. Kerja per tahun. Misalnya isi aja 2. Ya kan? Ada 4 doang datanya. Oke, ada 4 doang. Sekarang, kalau misalnya teman-teman mau penjualnya ada 2 dan lain sebagainya, silahkan. Di sini satu aja. Cuman buat example, lalu kita jalankan. Penjual 1, cetak info penjual. Cobain. Oke, nama penjual, bla bla bla. Lama kerja 2 tahun harusnya. 2 tahun. Gini dong. Cobain lagi. Oke, beres. Lalu sekarang yang terakhir. Instansiasi objek pembeli. Misalnya pembeli 1 ya. Pembeli 1 nama misalnya Siti. Lalu pembeli 1 dot umur. Isinya berapa ya umurnya? 19 deh. Supaya Siti lebih muda. Pembeli 1 apalagi? Jenis kelamin perempuan. Apalagi? Pembeli 1 nomor telepon. Nah, Siti punya nomor telepon. Misalnya 081234325678 gitu misalnya. 12 digit nggak? Tuh, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuh, oke. Lalu pembeli 1 yang terakhir alamatnya. Misalnya Jakarta. Sesudah kita isikan propertinya, sekarang kita panggil pembeli 1 dot cetak info pembeli. Oke, sudah running. Oh, harusnya sudah nih. Nama pembeli Siti, umur pembeli 19 tahun, jenis kelamin perempuan, nomor telepon dan alamat. Gitu. Cuman ini biar nggak terlalu mepet, gimana kalau ketika sudah see out? Ini juga ya. Ini juga nih harusnya. Ini intinya yang terakhir ditambahin 1 baris gitu. Jadi ini kita bisa copy aja. Taruh di sini. Taruh di. Oh ya, ini 1 baris lagi. Ini 1 baris lagi. Ini tambahin 1 baris lagi. Oke, coba sekarang running lagi deh. Harusnya lebih renggang dia. Tuh, jadi enak dilihat gitu. Oke, beres teman-teman. Begitu ya. Oke, jadi itu aja teman-teman untuk video kali ini. Kita sudah berhasil implementasi properti dan metode
pada bahasa pemrograman C++, terutama di kelasnya gitu. Jadi saya rasa itu aja teman-teman untuk video kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, mudah-mudahan video ini membantu teman-teman. Saya Sabriansyah pamit, saya ucapkan thank you, terima kasih, keep learning and keep spirits.